Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiana Amrullah dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Pada tumbuhan terdapat beberapa tingkatan klasifikasi, yaitu regnum, filum, divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan juga spesies. Tumbuhan dibagi atas dua, yaitu tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Ciri-ciri dari tumbuhan tingkat rendah yaitu belum memiliki struktur pembuluh yang khas dan jelas dibedakan, dan belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Divisi tumbuhan tingkat rendah ada Pteridophyta, Schizophyta, Talophyta, dan juga Bryophyta. Berikut penjelasannya. Pteridophyta atau tumbuhan paku memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi sebagai alat fotosintesis. Dan Pteridophyta tidak berbunga. Kemudian Schizophyta atau tumbuhan belah, ciri-cirinya tubuh terdiri dari satu sel, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, inti belum tampak nyata, dan tumbuhan yang paling tua atau primitif. Kemudian ada Talophyta atau tumbuhan talus, ciri-cirinya tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat, perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif dan generatif dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Cara hidup pada tumbuhan talus ada tiga, yaitu autotrof, heterotrof, dan simbiosis. Berdasarkan ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, divisi Talophyta dibedakan menjadi tiga, yaitu ganggang atau alga, jamur atau fungi, dan lumut kerak. Talus berwarna hijau karena adanya klorofil, membuatnya mampu melakukan sintesis senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, ciri-cirinya sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, multiseluler, dan tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi. Dinding sel terdiri atas selulosa dan mengalami metagenesis, merupakan peralihan antara Talophyta dan Carmophyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Akarnya berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Berikut adalah contoh tumbuhan tingkat rendah, yaitu jamur roti, jamur tempe, suplir, jamur kancing, dan jamur merang. Kemudian kita beralih ke tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi dikatakan sebagai tumbuhan biji sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang disertai dengan organ tambahan berupa buah dan bunga. Divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, ciri-cirinya bentuk dan ukuran tubuhnya tergolong Cormophyta karena dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tubuhnya meliputi akar, batang, dan daun. Tumbuhan berbiji memiliki pembuluh angkut baik xilem maupun floem pada akar, batang, maupun daun. Spermatophyta memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka dan bunga dimiliki oleh Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ciri berikutnya yaitu tubuhnya tersusun dari banyak sel atau yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya besar atau makroskopis dengan mempunyai ketinggian yang bermacam-macam. Tumbuhan berbiji mempunyai jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang fungsinya untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman, serta xilem yang fungsinya sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah.
Pada umumnya, tumbuhan berbiji, kecuali tumbuhan parasit, sifatnya autotrof atau dapat mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae dibagi atas dua, yaitu Dicotyledon dan Monocotyledon. Perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil terdapat akar serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang. Batang tumbuhan monokotil beruas-ruas, sedangkan batang tumbuhan dikotil berkayu. Daun tumbuhan monokotil sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil menjari atau menyirip. Biji dari tumbuhan monokotil itu berkeping satu, sedangkan dikotil itu berkeping dua. Berikutnya adalah Gymnospermae. Ciri-cirinya, letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Biasanya punya akar tunggang meski ada juga yang serabut. Daunnya kaku, kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum, tetapi ada juga yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Gymnospermae tidak memiliki bunga sejati, tapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Gamit jantan dan betina tersusun atas strobilus atau runjung. Pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal. Tumbuhan biji terbuka terdiri atas 3 ordo, yaitu Cicadinae, Geteninae, dan Coniferae. Biji Gymnospermae duduk terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut bracts. Gymnospermae sering ditemukan di hutan beriklim sedang dan bioma hutan boreal. Siklus reproduksinya memiliki fase haploid dan diploid. Berikut contoh tumbuhan tingkat tinggi. Ada bunga kembang sepatu, miana, mangga, bambu, jarak, serta bunga kembang merak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.